Wah, ini dia. 5 hero yang sama untuk Fnatic Onyx, 1 yang berbeda bagi Bigetron Alpha. Tapi ya secara basicnya 80% ya masih tetap sama gameplaynya Bigetron Alpha. Harusnya ya. Kayak concernnya bakal ada di gold nantinya untuk bisa digeng sama Kairi. Dan apakah dengan draft yang sama akan efektif untuk Fnatic Onyx? Harusnya bisa efektif di early-nya kalau mereka masih dapat early-nya nih. Ya, Cuman tadi udah kelihatan kan early-nya Fnatic Onyx kayak apa. Mereka bakal masuk langsung buat ke gold lane. alright. Dan itu bisa di-cover Bigetron Alpha di game Oke. kedua. Apakah akan menjadi rapor merah lagi nih? Karena bisa jadi 2-0 atau dengan draft yang sama gameplay yang berbeda akan membawa cerita yang berbeda juga. Yap, ini dia game yang kedua. Bisa saja berakhir menjadi 2-0 ataupun di satu sama. Apabila ini menjadi 2-0 mungkin kekalahan kelima yang sangat-sangat beruntun untuk Fnatic Onyx. Tapi kita lihat saja bagaimana akhirnya dan MPL Arena. Mana suaranya? Bermain agresif sudah terlihat Keyboy yang ditemani dengan adanya itu dia Iron Hook yang tepat langsung tapi memang hanya ngasih teori ancaman aja. Dan kalau sama nih ya gameplay buat Fnatic Onyx, rotasi mereka akan menuju ke atas bukan ke bawah. Ya, ini sebenarnya sama-sama ke gold lane lagi juga ya. Tapi kayaknya ngelihat dari Emon nggak sendirian sekarang, udah ditemani. Iya, malahan kayak gini kan. Mereka jadi tahu loh apa yang harus dilakukan oleh pemain Bigetron Alpha untuk bisa mengantisipasi dari early-nya. Nah, ya, di awalnya sih yang memang dibutuhkan juga. Atau Iron Hook yang gagal tadi dari Keyboy. Dan yang menarik tadi sebenarnya adalah Encourage ya yang dipakai buat kedua roamer, terutama mungkin buat Franco juga. Kita tidak melihat adanya konsil yang dipergunakan buat kedua roamer ini. Yep. Oke, Iron Hook-nya ngeri-ngeri sedep ya. Bermain cukup agresif tapi kalau ngelihat dari set talent emblemnya nih Om. Wah, Waduh, ini dia sama waktunya dong. untuk bisa menghantarkan damage dan Neman. Sedikit lagi dan Neman. Selamat! Oke, beda sedikit ya, beda sedikit. Kalau di game pertama dia tumbang. Di game yang sekarang dia survive dan bahkan gak perlu pulang karena ada Revitalize. Wah, Yang kenyang ditoggle banget. dengan Ki, betul. Kenyang banget Om Revitalize-nya Om. Dan Eman bisa kembali menuju ke arah landingnya tanpa harus pulang. Tanpa harus ngebuang waktunya. Ya, tanpa kehilangan dari farmingan dari lane-nya juga. Cukup awal yang baik untuk Bigetron Alpha dan ini dia. Pertanyaannya Fnatic Onyx dengan draft yang cukup sama. Early yang harusnya bisa mereka unggulkan jauh lebih banyak. Ini terlihat masih belum optimal Om. Ya, dan bahkan lebih teredam ya dibandingkan dengan game pertama tadi. Itu tadi Om yang kita sebutin. Malahan ini akan menguntungkan pemain di Bigetron Alpha. Mereka di game yang pertama kalah di early-nya. Yep. Di game yang kedua dengan draft yang kayak begini. Mereka tahu early-nya harus ngapain. Ya, dan lihat tuh tadi. Dari super... Weh, Inspire Look-nya. digunakan. Dan hampir saja tadi mencoba untuk bisa mengejar keseluruhan dari weakness point-nya untuk bisa menambahkan lagi damage-nya. Belum ya, belum ada crossbow of tank yang terlepas juga. Sementara Turtle akan terjadi keramaian. Yap, di tempat yang berbeda, Resnya sendirian. Regi saja terpaksa langsung dikeluarkan, tapi masih ada penalty zone yang mengikuti kehadiran dari Res. Oh, Kairi ketahuan posisinya karena dia tadi buka Phantom Shuriken. Dan sepertinya tidak akan ada upaya untuk steal kah? Dan Quad Shadow mencoba untuk bisa mengamankan ke arah dari Turtle tersebut dan masih berhasil diamankan pula oleh Kairi. Mereka mendapatkan keuntungan walaupun ada 1 point kill tadi. Tempatnya berbeda. Wah, topnya? Itu Topnya? 2 versus 1? Ya, dia pak. What? Hard guard di atas tadi, 2 lawan 1. Dan akhirnya untuk golnya bisa diusir. Dan keunggulannya ya tipis akhirnya dapetin turtle-nya. Tapi 2 point kill. Ya jatuh untuk Bigetron Alpha. Apalagi ini asuransi di late game juga untuk ceweknya yang hilang. Yap. Dan meskipun Terizla ya, dia di-nerf di awal. Tapi penalty zone-nya masih tetap cukup menyakitkan ya. Iya, bisa ngejar, bisa memegang juga pastinya. Dengan serangan kejut bersama dengan flickernya juga. Sementara kali ini Ki akan men-screening out pergerakan dari Keyboy. Agar tidak semena-mena melakukan adanya Iron Hook nantinya. Oke, Avatar of Guardian dia connect dan sekarang Keyboy akan menjadi korban dan banar. Keyboy coba lihat. Game kedua early-nya malah dipegang oleh Bigetron Alpha. Yap, dan cewek oke lah udah selesai dengan adanya satu buah corrosion site juga. Kairi masih sibuk untuk farming. Sementara Ki, Hei, ini dia Ki. Revitalize sudah langsung dibuka Ki. Masih terlalu tebal, masih cukup sulit untuk cewek bisa membuka. 1 weakness point lagi dan gagal. nah ini kekuatan Gatot Kaca yang ngeri-ngeri sedep ya Om. Pada yang lain, Sancha, waduh, hampir saja dikejar-kejar oleh beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha dan Sans. Masih berhasil kabur lagi, tapi Res hadir untuk bisa memberikan sebuah
sebuah backupan. Karena flickernya juga udah ke-trigger tadi. Cukup menjadi pancingan yang baik dari Bigetron Alpha. Mereka juga nggak mau yang terlalu overcommit untuk ngejar ke dalam turret. Masih cukup bersabar nih ya. Wow. Wait. Oke, siapa yang akan digigit oleh Kiboy? Apa terobot dan connect kembali Kiboy? What happened? Ini juga key-nya udah terlihat lebih nyaman dengan Betul. Gatot kacanya. Karena Avatar of Guardian dari tadi on point terus. Yang tadinya mungkin di game pertama dia sering terpick off. Sekarang dia sudah mulai memberikan assist dari early game, bahkan pressure-nya Wah, ini jauh lebih benar-benar- dapat Bigetron Alpha. Oke, benar-benar ditantangin sama abang-abangan ya. Lu naik pasir gue bawa palu ya kan. Bullshit deh, dia pakai skimitar, yang satu pakai palu. Oke, let's go. Dan Kairi mencoba untuk bisa maju dengan Quad Shadow tadi yang sudah sedia parkirkan. Mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa Torres. poin kill, tapi Moreno-nya terjebak dan juga terpisah. Tapi masih sempat untuk bisa berpindah. Masuk ke dalam tubuh dari Super Ken dan Super Luka. Coba lihat, ada 3 player yang langsung dihadapi di area tengah. Dan ini pun berhasil untuk bisa mengusir ataupun mengulur waktu yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Dan mereka melawan sebuah tim fight. Dimana sekarang berkumpul lagi karena beberapa player. Tapi Super Ken-nya berhasil untuk dihilangkan dengan saat pada Moreno-nya menjadi korban pula. Dan Ki Atas? masih berhasil kabur tapi di bagian atas. Hey, hampir saja. Hampir ya, hampir. Wah, Tapi ini- Eman akan kedatangan tamu tadi undang. Waduh, Eman. Wow. Hampir. Eman ya. Masih ada lo tactical reposition. Iya, tapi Wait. tadi ngelihat dari hard guard-nya juga agak emang lebih cepet ya. Dan nyaris sih sebenarnya tadi untuk Bigetron Alpha bisa menang. Cuman ya mereka masih butuh item dan kita melihat masih kurang nih untuk pemberian damage dari Alice. Karena masih dengan satu Clock of Destiny. Belum ada lagi item tambahan untuk Alice. Jadi ya karena hero scaling harus menunggu dulu untuk Bigetron Alpha. Oke. Sementara juga ngelihat di arah topnya Eman masih baik-baik saja. Tapi yang berbeda kali ini Super Ken agak sedikit dipres pastinya. Tidak baik-baik saja ya. Iya, karena player head to head juga nih kita akan ngelihat dari kedua belah mid laner Om. Ya, ini hampir sama sebenarnya untuk user dari Valentina. Dan sedikit lebih unggul untuk Moreno ya dari KDA dia. Tapi sebenarnya ini dua pemain yang memang hampir sama sih, sama-sama agresif, sama-sama memang bisa memberikan opening buat timnya. Apalagi kalau sedang unggul 1-2 item. Itu sering kita lihat buat Suns. Tapi dengan hero Angela yang dipakai oleh Moreno, dia tampaknya lebih main safe buat di game sekarang. Oke. Dan kayak ngelihat dari Fnatic Onyx lagi-lagi mereka cukup unggul di early-nya. Yep. Oke, mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dan sekarang ada harga yang memang sudah masuk tapi Eman tetap menjadi korban di dalam sebuah inisiasi yang dilakukan oleh Kairi. Belum ada Skydiving padahal ya, tapi ternyata damage-nya tetap masuk. Waduh. Kehalangan. Kehalang wave minion. Oke. Ini Super Ken, Blood O-nya diaktifkan. Tapi berpindah tempat tidak mau terlalu maju. Nggak ada hard guard soalnya ya, Yep. lumayan ada resiko juga. Dan sekarang ini dia gameplay yang berbeda dengan draft yang sama. Yep. Fnatic Onyx bermain jauh lebih agresif dan jauh lebih objektif. Meskipun ya tadi mereka terpressure di early yang kita tidak melihat adanya pressure tambahan. Tapi dengan satu momen Wait, tadi. ditarik satu big lagi. fight. Purple buff-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Walaupun purple buff gak jadi masalah ya untuk mananya juga. Tapi ini nggak akan ngebuat dari farmingnya Super Ken semakin terhambat. Lihat levelnya ya yang tertinggal dibandingkan dengan Kairi ini. Udah 3 level difference yang sedang terjadi sekarang. Dan begitu banyaknya anti-regen, efek heal yang dibeli oleh Fnatic Onyx. Dari Dominance Ice misalnya tadi baru selesai Wait. buat rest. Super Ken kayaknya kelebihan sedikit dari dalam rebutan dan berhasil tadi seperti dengan beda res yang udah langsung dikeluarkan dan juga untuk sekarang ada registrator tapi resnya malah pergi ke tempat berbeda. Resnya udah berhasil langsung dihilangkan di tempat yang lain dari Kairinya mencoba untuk bisa mendapatkan Eman tapi Eman masih berhasil kabur. Bahkan untuk sekarang Super Ken mencoba untuk bisa mengeluarkan keadaan di mana ceweknya satu terakhir dan cewek berhasil langsung dihilangkan. Bahkan untuk sekarang Super Ken-nya lejap tapi Kairi menjadi korban pula Eman dengan Wesker di dalam tubuhnya. Siapa yang akan mau mendekat ada Kiboy? Kiboy? Mencoba peruntukannya dan gagal. Oke, Turtle diamankan oleh Eman. Membuat gold lead yang dipegang oleh Fnatic Onyx kali ini akan dipersempit. Membuat dari Bigetron Alpha harusnya power scaling mereka akan semakin mengerikan. Look, dari Suns penalty zone memang ada tapi gak bakal membuka terlalu banyak damage ya. Masih bisa dihindari juga dengan adanya heal yang diberikan selalu dari Moreno. Tapi Moreno ada fleeting time buat item dia sebagai item yang kedua. Jadi Dan penyelamat ya. Ya, ini akan menjadi penyelamat juga buat hard guard yang bisa di-spam nanti kalau memang mendapatkan assist. Dan Winter Crown, ini respect juga untuk second item tadi buat Super Look Winter Crown. Nahan. Untuk bisa nahan damage di depan ketika dia sedang menggunakan penalty zone. Yep. Atau bukan nahan juga dari Waduh. crossbow tanknya kan. Ngebait ya, betul. Dan sementara itu di arah top cewek masih cukup struggle dan Yep.
belum jadi jawaban nih bagaimana One bisa mengantisipasi adanya Alice isi Angela. Itu barusan Eman unggul tadi 1100 loh, sampai 1100. Dan jangan lupa nih ya, kalau Kiboy gak punya flicker, kalau sampai dia salah tabrak atau ya salah aja dari Iron Hook-nya. Ini jelas udah gak bisa kabur sih buat Kiboy-nya. Mereka harus memang engage di sana. Yep. Dan gak segan-segan tadi Avatar of Guardian di saat tahu Kiboy-nya gak ada flicker, Tabrak komit terus, aja. Ya benar. Karena damage-nya udah cukup juga ngeliat dari Eman yang sekarang sudah punya modal pastinya dengan BOD item pertama beserta Malefic Roar. Yap, 30 second untuk Lord. First Lord yang cukup tipis tapi Bigetron mereka bisa defense, mereka punya Eman ya. Ada Beatrix untuk cepat melakukan clear dan tadi kita melihat power dari Wesker itu sendiri yang dipakai untuk bisa secure. Turtle yang ketiga. Dan ini semakin lambat lawan jalan ya, lagi-lagi nih Fnatic Onyx mereka sedang berpacu bersama dengan waktu. Yep. Dan waktu yang gak bakal mereka dapatkan kalau sampai nginjaknya sampai menit 15. Kayak jadi bom waktu sebenarnya Nah, ya. tapi mungkin kalau bedanya Fnatic Onyx sekarang, mereka respect dengan begitu banyaknya item anti-regen yang dibeli sih. Si Harusnya. Halberd lebih cepat diselesaikan, Dominance Ice tadi sudah ada di res, jadi ya banyak lah item buat anti-heal. Tadi Resnya gak telat ya bikin dominya ya. Dia bikin Immortal sama Radiant Armor dulu Dulu, kalau ya. nggak salah. Dan sekarang terlihat adanya keramaian di area river bawah. Sembari juga menanti Lord yang Weh. sudah hadir tapi Oke, ngejar ke arah Hengki, tapi Hengki dengan Avatar Guardiannya pindah ke tempat yang lain. Oke, purple buff akan di-invade harusnya tapi Super Ken sudah mulai maju. Sulit banget, tapi barusan ada Retribution yang digunakan oleh Super Ken hingga membuat dirinya pun masih untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff. Hanya saja Iron Hook connect tapi tidak mau lagi dilanjutkan. Ya nggak ada latihan yang dikomit juga sebenarnya ya. Ya. Mancing aja hardguardnya emang untuk digunakan harusnya. Ya, dan ini berarti dari Bigetron Alpha mereka pastinya punya pertimbangan untuk mendekatkah, biarkankah untuk Lord ini dilepas atau Waduh. teamfight. Oke, di set tornado dikeluarkan oleh Res tapi barusan tertarik. Avatar Guardiannya langsung saja dikeluarkan dan sekarang pertempuran kembali terpecah di mana Super Ken yang tadi berfokus untuk bisa menghancurkan dan juga mengusir pergerakan dari Res. Tapi malah mereka yang langsung terusir sedikit mundur ke arah dari area defensif ya. Ya ini nggak ada hardguard nih, Super Ken-nya agak sedikit ragu-ragu untuk masuk. Karena kali ini, ternyata Lord bakal coba untuk di-reset. Yep. Dan ini Winter Crown ada, ini kayaknya kalau udah punya Winter Crown berani sih Super Ken-nya buat nabrak juga. Hardguard-nya juga udah ready masalahnya. Nah, Oke, ini dia. Super Ken, Blood O-nya diaktifkan, ada hardgun yang memang sudah masuk dan sekarang dia berpindah tempat Avatar of Guardiannya hampir saja mendapatkan Kairi, tapi Kairi menjadi korban tidak ada. Satu poin retribution dimiliki oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx dan sekarang satu Lord yang berhasil langsung diamankan pula oleh Bigetron pada waktunya mereka membalaskan keadaan. Tepat waktu, hardguard siap, Winter Crown siap, ditabrak dan Kairi yang menghilang. Wow, Moreno Skypierce. Moreno punya Sky Pierce. Waduh, Magic Love Wave-nya ini bakal semakin menyakitkan harusnya nanti nih. aduh ini Angela di luar sana bakal bikin Skypierce sih bentar Tolonglah, lagi. Moreno. Tolong, Moreno. ya. Moreno tolonglah kehidupan kami nih. Saya masih Hey. legend Moreno, tolong. Angela, wah saya resah nih, saya masih legend Moreno. Akan banyak yang terinspirasi Moreno. Ya, tapi dengan kemenangan seperti ini ya lebih memungkinkan untuk love heal-nya dia bisa instant. Yang ini bisa nggak ditayangin nggak yang tadi ada Sky Piercer-nya tuh kira-kira tuh. Saya masih legend. Oke, menarik lagi tapi masih gagal. Dan mereka berada di dalam area defensif dan dimiliki oleh Fnatic Onyx. Oke, meresahkan ya soalnya. Tapi kondisinya memang udah berbalik unggul sekarang. Lord masih berjalan juga di arah bawah. Sementara Ki akan memberikan ancang-ancangnya. Gores dipisah. Yap. Oke, weh. Hengki landing ke tempat yang mungkin tidak tepat dengan adanya satu Winter Crown dan itu pun tidak berpengaruh banyak untuk tubuhnya. Tapi Res terjebak sendirian. Resnya pergi ke arah yang berbeda. Akankah mau dikejar oleh pemain dari Bigetron apa? Dicuekin kayaknya. Cuekin, targetnya bukan Res kayaknya ya. Oh tapi Res keluar. Oke, Resnya Res. sudah menampakkan wujudnya kembali dan dia mencoba untuk bisa menghalau agar pemain-pemain dari Bigetron apa tidak bisa pulang. Ada Regis tapi udah langsung dikeluarkan dan sekarang Winter Crown udah dikeluarkan pula oleh Super Luke. Bahkan sekarang Super Ken-nya langsung aja mengusir mundur karena beberapa player dengan adanya satu Blood O. Bahkan di tempat yang lain hebat berhasil mendapatkan poin kill balasan dan sekarang waktunya Super Ken membalikkan kanan dan Res mau kepada Res dikejar. Ada satu lagi stuck dari Sky Piercer untuk Moreno. Dan itu dia. Ternyata menunggu di area orange buff memberikan adanya serangan. Kecil Weh. backstep dari belakang Eman. Punya target
forget Wesker yang optimal ke arah Kairi. Wait, apa Drop Guardian gak connect lagi ke arah siapapun. Sementara tadi ada satu Iron Hook yang memang menarik pula ke arah dari Hengki. Dengan Repetals yang sudah langsung dibuka penalti zone guna untuk bisa memberikan sebuah backupan. Dan mereka sepertinya masih bisa balik lagi menuju area defense yang mereka punya. Namun di depan berbeda, Super Luka terbuka lah sudah. Dari satu Wake just point dan Badar. Crossbow of Tank merubah skalanya. Dan momentum menuju ke arah Wait, Maniac. Mediak dan Badar saja. Cewek. Wow. Dan Maniac didapatkan oleh cewek, itu dia momentum yang ditunggu oleh Fnatic Onyx. Yep. Apakah ini akan menjadi one straight push karena Super Ken hanya menyisakan dirinya sendirian saja? Oke, Super Ken sendirian di hampir ke menit 15. Super Ken dengan satu web minion dan juga beberapa player dimiliki oleh Fnatic Onyx dan masih gagal sepertinya mereka untuk mengalahkan Bigatron Alpha. Terlalu kuat untuk bisa menembus dengan cukup mudah kali ini. Fokus ke arah Lord yang dilakukan oleh Fnatic Onyx dan itu dia momentum yang dinantikan dengan adanya satu buah Bloody Hand dan juga Crossbow of Tank yang menyala. Ya, tapi Bigatron Alpha, ini mereka berlawan dengan diri mereka sendiri sih tadi. Kayak mereka maju, mereka terpanis semuanya. Adrenalin ya. Lihat terbawa adrenalin dan Fnatic Onyx yang mengambil keuntungan dari sana. Oke, Gold sudah mulai dipegang Fnatic Onyx dan bahkan mid base turretnya juga Fnatic Onyx sudah berhasil dapatkan. Tapi sekarang dengan stick team fight, ini sebenarnya lebih kuat buat Bigatron Alpha karena mereka punya 3 Winter Crown. Mereka bisa mancing source skill keluar. Sekarang harusnya sudah aktif lagi nih Winternya ya. Karena tadi kayaknya Winternya pada nggak aktif tuh. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi karena Lord sudah masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Bigatron Alpha. Mereka sudah mulai berkumpul, penalti zone langsung dikeluarkan. Belum ada setup lagi yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dimiliki oleh Fnatic Onyx karena untuk sekarang sudah menghilanglah sudah. Tapi ditarik, Iron Hook-nya tidak ada blood yang mau dikeluarkan oleh Keyboy. Karena masih ada Heartguard juga. Wah, Dan ini masih mau dipaksain kah? Hanya ada satu wave minion loh dan satu wave minion lagi menyusul lewat bawah. Mereka masih bertahan, mereka masih kuat. Berada di dalam area defensifnya sendiri. Res di tempatnya berbeda. Satu base turretnya berhasil langsung ditumbangkan begitu saja. Tapi Resya terjebak sendirian. Resya bisa kalah bertahan. Namun untuk sekarang ranking Sentrum langsung dikeluarkan dan dia berpindah ke tempat yang berbeda. Iron Hook-nya masih gagal. Penalti zone-nya connect apa terogat dia dan keluarkan. Dan mereka sepertinya mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dan Res menjadi korban yang pertama dan ini lihat. Ada pergerakan dari Super Ken, akankah Flying Blood-nya berpindah dan Banner berpindah dulu. berpindahnya ternyata mundur, gak mau lagi-lagi menjadi satu buah kesalahan yang overcommit. Overcommit nggak tadi? Iya dan enggak, Resnya tadi memang kejebak aja gak sih? Iya. Kejebak dia, nggak bisa kemana-mana juga. Karena memang sudah ditempel dan demikian sakit. Dan ini masuk ke dalam mungkin game time-nya buat Alice ya untuk bisa bangkit ke atas juga. Clock of Destiny, Dominance Ice, Winter Crown, Oracle. Ini item yang kita lihat tadi dari game yang pertama dan sudah bisa didapatkan juga. Meskipun memang ada perbedaan dari gold dan masih dipegang oleh Fnatic Onyx. Jangan lupakan tadi, dari gold difference yang kita lihat statistiknya. Ya seperti ini, Bigatron Alpha mereka memang kalah untuk goldnya. Tapi kalau mereka dapetin itemnya, tetap ini akan menjadi barisan yang kuat buat Bigatron Alpha. Ini kayaknya menanggulangi Magic. Mendadak Super Ken mulai maju, mulai mengejar. Ada Sans yang tadi hampir saja didapatkan, namun sekarang mereka semua berhasil kabur dari jangkauan Super Ken. Itu ancang-ancang gitu aja ya sebenarnya, tapi ngejar-ngejarnya ngeri banget loh. Ngejarnya ngeri pisan, ngebut banget itu jalannya Elis ya. Dan Moreno juga build-nya bener-bener pure damage ya. Dia coba untuk menanggulangi juga kekurangan magic damage karena Super Ken-nya build ke arah hybrid. Dengan langsung ke Divine Glaive ya kan, bahkan Sky Pierce loh. Ya ini mungkin nextnya ya Holy Crystal gak sih? Kan semakin deres juga kan, Iya, karena semakin kan deres buat nanti tambah barnya lebih banyak. iya magic damage Iya, dengan semakin heal besar magic up. power, semakin besar buat shieldnya. Itu dia ternyata ya. Oke, kita akan siap aja dengan Angela Sky Pierce nantinya ya. Angela damage ya. Iya, Lord Evolve kali ini sudah muncul di arah bawah. Lane atas sementara, Res lagi-lagi kali ini yang memang menjadi garda terdepan. Ini harus lebih waspada sih, karena Super Ken ini bakal mencoba untuk maju juga. Ya, apalagi Evolve Lord ya. Ini Lord yang penting buat bisa didapatkan oleh kedua belah pihak nih, bukan hanya untuk Bigatron Alpha juga. Karena ya Bigatron Alpha minus mereka, sekarang mereka lah yang tertinggal. 3 base turret mereka lagi hilang. Iya, lane jauhnya juga susah sih, ini yang dipaksa buat jaga lane atasnya Moreno. Apalagi dengan defense item kan sebenarnya kayak lumayan lama ya. Buat bisa clear buff-nya. Iya, dan kayaknya nih harusnya cewek ketahuan gak sih? Dia lagi mau coba untuk curi ke arah orange buff. Tapi seperti biasa ya dengan Angela kayak begini, Angela lah yang harus menjaga dari laning yang sangat jauh. Kairi
Mencoba untuk bisa mendapatkan Kara Lord tersebut. Bisakah mereka mendapatkan Kara Lord tersebut? Karena sekarang Super Lukja sudah mendapatkan wujud dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan Kara Lord tersebut. Tapi Super Ken dan juga pemain dari Big Alpha apakah akan mengejar? Tidak ternyata. Ya mereka kayaknya mau merelakan terlebih dahulu karena terdistract juga dengan lane atasnya. Sambil defense. Dan defensif seperti apa yang akan bisa diberikan oleh Big Alpha kembali dengan Eman. Yang pastinya akan menjadi target untuk Iron Hook. Oke, untuk last itemnya Moreno berarti Ice Queen One. Oh Ice Queen ya. Ice Queen, oke. Ada efek slow yang bakal diberikan juga. Tapi kalau kita bicara soal defensif ya, ini ada Beatrix jadi lumayan kuat. Di Keturunan Alpha selama barisan depannya nggak ter-instant pick off. Yap. Selama tidak tertarik juga untuk Eman. Karena sekarang Lordnya sudah hadir. Ada penalti zone langsung dikeluarkan. Cukup terpisah tapi Super Ken mencoba untuk bisa menghalau dan juga mengusir ke arah beberapa player. Tapi kepada berbeda ceweknya langsung berpeluang untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Tapi shutdown pun tercipta. Dan game 1-1. Tidak semudah itu untuk bisa menumbangkan sang Raja Langit. Fnatic Onyx dengan draft yang sama, dengan gameplay yang berbeda, membuat kali ini Big Alpha disamakan keadaannya. Nyaris tadi ya. Kemenangan game kedua jatuh ke tangan Big Alpha, tapi mereka terkesan terlalu memaksakan juga sehingga kehilangan 4 pemain. Dengan bayaran yang mahal, hilang mid base turret untuk Big Alpha. Dan Itu lihat ya, kayaknya Res pakai jaketnya Albert deh. Ternyata diam-diam ya. Diam-diam emang adek. Ya kan? Emang adeknya emang udah ini. Adeknya udah ini mah. Ya ampun. Fix ya. fix. Tapi ya itu Om, dengan gameplay yang berbeda juga, apalagi dengan build ke arah banyaknya anti Regen, yang menjadi jawaban juga tidak superior itu dari Super Ken-nya. Ya kayak dibuat lebih cepat ya buat anti regennya tadi. Forbidden Size, si Halberd menjadi item kedua, item ketiga dan dipilih oleh pemain Fnatic Onyx. Dan untuk di last team fight-nya kita lebih melihat bagaimana Fnatic Onyx mereka ingin untuk mendapatkan kemenangan, mereka tidak ingin kalah lagi untuk angka skor 0-2. Langsung fokus ke base. Big Alpha udah fokus aja, mereka udah punya damage yang cukup. Langsung aktifin spiral dari ceweknya. Langsung ya. Masuk ke base, tembak walaupun dianya hilang juga, tapi setidaknya teman-temannya bisa melanjutkan. Ya kan? Jaketnya Albert. Ya, draft berani ya berarti ya Fix dari adanya Albert. Yep. Cuman mungkin miss di eksekusinya aja tadi di game yang pertama juga. Dan ternyata adaptasi dan evaluasi yang cukup singkat. Betul. Karena draftnya ya mereka udah siapin dan mereka cukup mateng harusnya ya dengan kelima hero ini. Dengan 5 hero yang sama, tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Berarti Onyx Sama. Agak ada beda-beda. Ya, bedanya cuma beda Arlot satu aja tadi. Iya, ngacak-ngacak ya. Dan ternyata Terizla mungkin udah nggak sekuat itu juga ya. Gak terlalu tanky lah ya. Iya. Buat di early mid. Wah itu dia, game yang kedua sudah selesai 1-1. Semakin panas, semakin panas. Semakin panas. Oh berarti ini memutus Panas. 2-0-nya Putus, Fnatic ya, Onyx. udah Ya, putus, udah putus. terbuka nih apakah ini akan memutus dan juga membuat mereka bisa membalikan keadaan. Nah, selain putus mungkin dari 2-0-nya, putus juga dari blue streak-nya. Iya. Bisa. Let's see lah teman-teman. Ya. Karena 5 dan nggak ada yang berubah, tapi mereka bisa menang. Wah ini pukulan yang cukup telak juga buat Big Alpha. Karena tadi ya Big Alpha sebenarnya mereka bisa menang. Mereka bisa menang, cuman ya terlalu maju. Iya, gitu yang, kan? terus juga Emannya keculik kan. Iya, kena 4, ya udah. Berubah lagi momentum. Berubah lagi momennya di pergerakan Fnatic Onyx dan setelah itu temponya lebih tinggi lagi di bawah pergerakan Fnatic Onyx. Gak kendor sama sekali dan ya minus dengan Alice dengan full defense item. Lama nih buat ambil buff, kelihatan tadi. Menit 18, Super Ken-nya mau ambil buff, wah pelan banget dia. Iya. Kairnya juga terlihat gak yang terlalu panen point kill ya. Yep. Lebih ke fokus objektif, curi-curi aja. Yep. Miskinkan dari Alice-nya. Yep. Dan itu optimal. Selesai tadi di game Iya. Game yang jauh lebih cepat juga. Betul, Di mana mereka masih bisa menstabilkan lama. draft sama beda gameplay. Draft Udah sama, gitu beda aja. gameplay. Iya mereka udah matang sih harusnya dengan ini. Cuman ya game 1 tadi miss eksekusi aja. Dan game kedua terlihat jauh lebih baik. Dengan disiplinitas juga yang cukup tinggi. Yep. Dan ngebuat akhirnya kita akan dibawa ke game yang ketiga. Yeay. Game yang ketiga. Yeay, emang paling happy dia game yang ketiga. Yeay. Tapi seru sih. Kayak, Seru. oh akhirnya Fnatic Onyx ada chance buat bisa menang juga. Yep. Tapi dari Big Alpha ya dengan mengganti satu hero tadi Terizla yang masuk. Kira-kira MVP. Kira-kira MVP ya? Kalau Ya. aku MVP TTM, tebak-tebak MVP. Tebak-tebak MVP. Iya. susah sih karena Fnatic Onyx mereka kuat semuanya. Aku cewek sih kayaknya tadi yang punya momentum. Boleh sih kalau cewek juga Maniac. oke lah.
Ini kayak tadi Dan ya. merubah momentum, nge-start lagi momentumnya untuk mereka gitu ya. Hmm. Oke, walaupun tadi di beberapa momen Rest juga sebenarnya momennya udah bagus-bagus banget loh tadi. Cuman masalahnya di saat Rest juga berhasil untuk bisa menciptakan sebuah momentum, tapi teman-temannya belum tentu bisa mendekat juga gitu loh. Iya. Jauh ya dipisahin soalnya. Iya, karena kan tadi ya pemain-pemain dari Big Town apa mungkin damage-nya jauh lebih area lagi. Ya kan? Terus ada Gatot juga kan yang Ada bisa ke Gatot belakang. juga, gitu loh. Disamperin Flowing Blood ke di sebelah. Itulah kadang makanya terlihat kayak Restnya kok kena-kena sendirian gitu. Padahal ada maksud dari apa yang udah dia lakukan, cuman nggak berjalan aja tadi. Iya, tapi kalau game ketiga draftnya masih sama, aku akan takjub banget loh. Wah, Takjub kalau wah sama lagi gitu. Gameplay apa lagi nih? masa sih? Kan hero sama, gameplay beda, hasil beda. Betul. Nah kalau gameplay sama, hero sama, gameplay sama ya hasil sama. Ya, nanti kita lihat ya. Ya, penasaran juga sih ngeliatnya. Semakin seru ya Ya, ternyata. tapi akhirnya mimpi Pak Pulung terwujud ya. Apa kan? tuh? One One-one. keluar Iya dua kali loh. Saya baru minggu kemarin kan ngomel-ngomel. Iya kemana nih Tolong gitu. cooldown one tolong. Walaupun itu nggak dirubah tapi ya dia muncul kayak gini saya bahagia sekali. Ya, yang bahagia juga kayaknya Sonic di luar sana ya. Ya. Yang ngelihat ini dia untuk highlightnya juga ya. Karena momentum maniak sih di sini kalau nggak salah. Karena emang cukup lama juga tadi ada di depan. Iya. Iya. Ini ketarik kalau nggak salah yang mana di sini. Dan beladihannya ada soalnya. Oh iya ketarik dia. Pas Udah. hardgatnya beres. Iya. Terbang ke atas, ketangkep semuanya. Selesai tadi tuh. Selesai. Ya selesai semuanya. Yap, jadi momentum yang dipegang. Yap. Karena hampir loh mereka kehilangan game itu. Karena base turret di tengah juga udah hancur. Iya, kalau Iron Hook gak kena mungkin beda cerita kali Beda ya. cerita ya. Dan Betul, tapi ya itu di alternate universe yang beda tuh. Wah. Kalau yang nggak kena nih ya, Iya. kalau di sini kena. Kalau di sini. Gokil. Gokil.